Siang hari yang hangat ini, terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang berkenan berkumpul di ruangan kita yang ruang serbaguna, ada perpus, dan kita juga ada mau presentasi, mau berbagi ilmu sedikit dari saya yang masih banyak belajar dengan Bapak Ibu Guru hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Haryati SPD, yang saya cintai dan saya banggakan Ibu Guru, Bapak Guru dari keluarga besar KB, dan saya bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menimpakan nikmat karunia hidayah serta inayahnya pada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dengan sehat walafiat Ibu, dengan ceria, dengan keadaan hati dan pikiran yang lapang. Mohon izin untuk berbagi ilmu. Yang kedua, tak lupa dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita berikan sholawat kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, insan yang mulia, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya di hari ini sampai di akhir kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang tercinta, Bapak Guru yang saya hormati, hari ini saya akan membawakan diseminasi aksi nyata modul 1.4. Jadi di sini guru penggerak itu ada 3 modul Bapak Ibu. Setiap modulnya itu beranak pinak. Jadi ada modul 1, 2, 3, dan modul satunya itu ada 1.1, 1.2, 1.3 sampai 1.4. Operatornya Julia. Next, apa dulu kalau dicetak? Iya. Apa itu diseminasi? Diseminasi itu presentasi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Jadi modul 1.4 di sini adalah modul tentang budaya positif. Oleh saya sendiri, Norma Setiarini, calon guru penggerak angkatan 9 dari TK Islam Miftah Hujana Kota Semarang. Next. Ya, apa itu konsep inti budaya positif? Jadi di sini budaya positif itu mesti Bapak Ibu Guru semuanya sudah paham apa itu budaya positif, disiplin positif, tertib dan sebagainya yang Bapak Ibu sudah terapkan sehari-hari. Bahkan pribadi sendiri juga sudah melaksanakannya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan universal, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Agak bahasanya mungkin baru ya Bu, saya juga baru dapat dari guru penggerak, tapi insya Allah kalau di TK sudah rata-rata sudah dilalui, sudah terlaksana. Next, yang pertama akan kita bahas adalah perubahan paradigma belajar. Jadi di sini kebetulan kurikulum Merdeka menggunakan profil pelajar Pancasila. Di sini paradigma belajarnya adalah berdiferensiasi. Nah, di TK kita sudah melaksanakan lama Bu Har. Jadi yang namanya pembelajaran diferensiasi itu Ibu Guru, Pak Guru mesti sudah hafal semua. Bagaimana kita mempelajari, mengajarkan ke anak-anak yang berbeda karakternya, berbeda keinginan
keinginannya berbeda pribadi dan latar belakang dari masing-masing keluarga dari rumah. Pembelajaran diferensiasi agar murid belajar sesuai dengan kebutuhannya. Betul sekali. Kemudian belajar berdasarkan tahap pertumbuhan dan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ibu guru sudah hafal semua ya, profil pelajar Pancasila di sini ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ini yang dulu tuh nilai agama dan moral. Kemudian berkebinekaan global, karena Indonesia itu bermacam-macam suku, pulaunya luas sekali, jadi kita kebenikaannya tetap masuk. Bergotong royong, ada lagi kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Next. Nah, di sini yang pertama adalah disiplin positif. Nih, karena Pak Guru itu di TK itu jarang, padahal sebenarnya itu kalau laki-laki sejak dini ikut berkecimpung di dunia pendidikan itu masih awal luar biasa. Makanya apresiasi yang luar biasa yang tinggi untuk Pak Wahid yang masih di TK itu keren dari dulu, loyalitasnya, kerjanya keren ya Pak Wahid ya. Di sini saya sengaja ambil yang Pak Guru nih. Yang pertama, meningkatkan atau mengajarkan tentang disiplin positif. Salah satu cara penerapan disiplin positif yang yaitu bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa hadiah, reward, imbalan, ancaman atau hukuman. Jadi di sini sebagai guru kita mendidik murid agar mempunyai disiplin diri sehingga mereka itu berperilaku mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik untuk menuju pribadi yang lebih baik. Jadi nggak serta-merta diimingi, oh aku mau dapat piala, aku rajin belajar, aku tidak mau ganggu teman, aku nanti dikasih es krim sama bu guru, enggak ya, tapi benar-benar dari dalam hati, dari dalam jiwa. Motivasinya intrinsik, kalau ekstrinsik itu tadi yang hadiah imbalan. Tapi di sini kita tidak memang kalau di TK itu gimana sih Bu iming-imingnya ke anak-anak ya seringnya yang berwujud karena anak-anak itu kadang-kadang kurang paham tentang apa itu pahala, apa itu kebaikan, apa itu istiqomah. Nah, tapi nanti ada alurnya. Lanjut. Yang kedua, nilai kebajikan. Di sini nilai kebajikan yang adalah nilai yang disepakati bersama yang terlepas dari suku, agama, bangsa, latar belakang setiap individu ya. Jadi tadi di sini profil pelajar Pancasila sudah disebutkan tadi, ada beriman, bertakwa, kemudian antusias, empati, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik untuk diri sendiri. Tadi termasuk membela diri ya Bu. Jadi itu juga life skill, nilai kebajikan. Jadi mengajarkan juga kepada anak murid ya bahwa kita tuh juga bisa memberikan yang terbaik bagi diri sendiri, menghargai, penghargaan, berarti kan juga menghargai orang lain termasuk menghargai diri sendiri. Lagi next. Di sini kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Sebelum sampai kebutuhan dasar manusia, kita tadi sudah berbicara tentang nilai kebajikan. Kadangkala ada anak yang belum paham, aku itu kenapa harus jujur, aku itu kenapa nggak boleh ganggu teman, aku harus sopan, aku tertib. Nah, ternyata itu ada kebutuhan yang nggak ada atau kurang. Jadi dia anak-anak itu kebutuhan itu tidak terpenuhi. Salah satunya itu kebutuhan dasar. Nanti kita kupas di sini. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan agar mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan kita memiliki tujuan tertentu. Jadi setiap perilaku itu punya tujuan. Dan semua usaha terbaik kita adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi. Kita tahunya kebutuhan itu kebutuhan dasar ya, kayak makan, minum, pakaian ya. Ternyata ada lagi yang lebih luas. Karena anak itu juga manusia kecil ya, nanti dia juga akan besar seperti kita, tapi kadang-kadang kebutuhan mereka itu kita abaikan, kita kurang penuhi. Nah, makanya kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia termasuk murid-murid kita. Selanjutnya, nah di sini 5 kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup seperti yang kita ketahui semuanya. Bahkan binatang pun juga mempunyai kebutuhannya yaitu bertahan hidup. Yang lupa saya belum tambahkan di sini ada yang berkembang biak termasuk bertahan hidup ya.
Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Di sini ada poin-poin penjelasannya dan contohnya. Bertahan hidup, bagaimana sih kita itu bisa hidup, bertumbuh, dan berkembang? Salah satunya lewat makanan, pakaian ini sudah jelas ya, tempat tinggal, kesehatan, keamanan, tadi berkembang biak. Kalau manusia itu yang mempunyai keturunan ya. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperhatikan, bisa berbagi, bisa bekerja sama, kolaborasi, terus menjadi bagian dari kelompok atau menjadi bestie kalau bahasanya sekarang. Misalnya Bapak Ibu guru, kok misalnya tidak diperhatikan dari tadi mondar-mandir di sini kok nggak beke, itu Bapak Ibu guru merasa ada yang bergeming di hati nggak? Kan mesti ada, ini tuh aku tuh apa makhluk halus ya, kok nggak ada yang memperhatikan. Itu sama seperti anak-anak, jadi perhatiannya, kehadirannya tuh perlu kita respon. Jadi halo apakah perlu ya sapaan sedikit itu bisa memberikan dia sebuah mood yang positif, dia jadi semangat. Oh iya, kadang-kadang kita juga apalagi yang kelompok bermain ataupun TKA itu benar-benar harus diperhatikan, sampai kadang bu gurunya pun mukanya harus sampai bu guru ini mah bu guru, itu dalam rangka mencari perhatian. Jadi bagaimana kita menyalurkannya, menyeimbangkannya, menangkapnya biar kita bisa anak tersebut tidak mempunyai kekurangan dalam kasih sayang atau rasa penerimaan. Itu juga bisa loh Bu, jadi cari perhatian tadi karena kurang perhatian dari rumah bisa jadi. Kemudian penguasaan, orang yang kurang diakui, nggak pernah didengar, terus juga kadang-kadang dia punya skill untuk memimpin dan berprestasi tapi nggak dianggap juga, dia nanti bakalan mencari perhatian melalui penguasaan. Jadi tetap juga kita harus beri kesempatan bagaimana untuk dihargai, untuk diakui. Oh iya ternyata misalnya Mas Deden itu suka membantu bu guru, rajin ya, jadi diakui dia itu ternyata anak rajin. Padahal mungkin kita baru melihatnya, padahal mungkin kemarin-kemarin dia apanya sudah melakukan karena kita belum melihat ataupun kita ibaratnya belum memuji dia, tapi kita mengakui sekarang, itu jadi nilai positif bagi si Deden tadi. Selanjutnya kebebasan. Nah ini, kalau dia merasa tertekan, terkungkung di dalam dirinya, dia juga akan cari kebutuhan yang hilang tadi, yaitu kebutuhan kebebasan. Apa itu? Termasuknya mandiri, memilih pilihan juga, terus mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi ini termasuk kebutuhan dasar ya Bapak Ibu. Kalau misalnya ada anak-anak yang selalu dibantu, dia suatu saat mesti akan tertekan. Iya sih rasanya nggak dibantu itu, jadi dia mungkin akan belajar untuk aku aja. Itu dalam rangka untuk mencari kebebasan. Jadi kita berikan ruang untuknya. Oh ya boleh mencoba. Kita ajari aturan mainnya biar dia mencoba. Kebutuhan yang kelima yaitu kesenangan. Nah ini semua ya Bu, nggak cuma anak-anak, jadi orang tua, orang dewasa, orang lansia semuanya mempunyai kesamaan. Kesamaan itu lewat bermain, humor, tertawa dan antusias. Jadi antusias itu termasuk yes, ekspresinya seperti itu, yang itu juga menunjukkan kesenangan. Seperti ibaratnya kayak nemu berlian ya, itu sebuah kesenangan kalau dia itu senangnya di situ. Tapi kesenangan tiap orang juga berbeda. Nah kalau di anak ini karena kesenangannya itu masih sukanya bermain, nah kita penuhi kebutuhannya lewat bermain dan belajar dengan tujuan dan arah yang baik. Kita yang mengarahkan, menstimulasi agar nanti periode emasnya bisa terlampaui atau dijalani dengan baik. Selanjutnya, yang ini adalah motivasi perilaku manusia. Tadi sudah sedikit disinggung, ada dua motivasi. Yang pertama motivasi ekstrinsik, nah ini yang dari luar. Ada yang namanya menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Ini biasanya dulu waktu sekolah ya Bu, misalnya aku terpaksa pakai sepatu hitam padahal di rumah tuh punya sepatu hijau coklat ungu, tapi karena harus menghindari dari hukuman, anak sekolah biasanya nurut. Tapi itu ada apa namanya manfaatnya. Kenapa sih Bu? Anak sekolah, kalau kita kilas balik waktu zaman sekolah dari SD sampai SMA, kalau kuliah sudah nggak terlalu ya Bu. Kenapa? Karena
Setelah lulus sekolah itu kita akan dinilai masyarakat. Jadi nggak ada hukuman yang di sekolah ataupun aturan yang ada, tapi aturannya sudah lebih luas di masyarakat. Jadi kita dilatih dulu untuk mentaati aturan. Jadi di sini bagaimana sih untuk tidak menghindari kenyamanan, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, misalnya salah satunya dengan memakai seragam. Tadi kalau bersepatu anak sekolah, saya nyaman kok pakai aturan, saya nyaman selalu mengikuti jadwal. Jadi itu suatu motivasi ekstrinsik, jadi biar nggak dihukum salah satunya. Kemudian imbalan, penghargaan, hadiah ini yang biasa dalam perlombaan ya. Tapi di sini tidak mengesampingkan perlombaan fasabiqul khairat, enggak, tapi di sini maksudnya itu adalah motivasi luar yang ada dalam diri seorang anak, seorang murid. Yang motivasi intrinsik di sini adalah menghargai diri sendiri, menjadi orang yang diinginkan sesuai nilai yang dipercaya. Jadi sudah benar-benar paham, sudah benar-benar meresap dalam hati, udah enggak ibaratnya aku nanti kalau telat nanti jadi ketinggalan. Dia sudah prepare dari rumah dari malam, aku besok sekolahnya jam 7, berarti aku bangun jam 6 ya mah. Sudah seperti itu, jadi udah benar-benar sudah enggak kasih iming-iming lagi sama mamanya atau gurunya, pokoknya sudah benar-benar meresap dalam hati bahwa dia tuh ingin berbuat sesuai dengan nilai yang dipercaya. Bahasanya itu sudah masuk ke bawah alat sadarnya, dan gurunya mesti sudah berhasil bisa melalui bercerita atau motivasi yang positif sampai dia tuh di alam bawah sadarnya, aku kalau sekolah tepat waktu. Nah gitu, motivasi intrinsik. Selanjutnya ada posisi kontrol guru. Jadi di sini berhubungan dengan budaya positif, kadang-kadang kan ada pelanggaran, misalnya murid kita itu sekolahnya terlambat, ataupun buang sampah sembarangan, ataupun kadang-kadang ejek-ejekan ya Bu, yang sekarang mungkin anak-anak itu dia merasanya punya aku bagus kok enggak, jadi kadang-kadang ejek-ejekan. Nah di sini ada posisi kontrol guru yang bisa yang sering ada. Yang pertama itu posisi penghukum. Jadi posisi penghukum ini adalah posisi guru yang ketika dia tuh memberikan hukuman verbal maupun non verbal. Kalau yang di TK kiranya hukumannya yang biasanya berupa verbal, jadi kita nggak pernah hukuman fisik atau apa ya Bu. Kemudian ada juga yang namanya posisi kontrol guru itu sebagai pembuat merasa bersalah. Ada lagi posisi sebagai teman. Jadi teman itu bisa jadi posisi kontrol. Nah, nanti kita lihat ya. Ada lagi posisi pemantau. Jadi dia melihat saja dari jauh, tapi kamu kok gitu. Jadi bisa mengintrospeksi anak. Yang terakhir yaitu posisi manajer. Ya, nanti dijelaskan setelah ini. Selanjutnya, ini adalah contoh penerapan posisi kontrol guru dengan kasus murid tidak mau berbaris yang rapi. Kalau penghukum dikasih tahunya kayak gini, misalnya saya itu guru ya, ada murid yang terlambat sekolah, yang tidak mau berbaris rapi, kamu nanti baris lagi ya sebelum masuk kelas. Jadi dia dikasih konsekuensi atau hukuman karena terlambat. Nah, nanti ada baik buruknya. Yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Itu yang penghukum dulu. Jadi kadang-kadang ada anak itu yang bebel ya Bu, biarpun sudah diulangi, dikasih hukuman, barisnya diulangi lagi, tetap besok telat lagi juga ada. Jadi posisi penghukum itu belum tentu serta-merta bisa menegakkan budaya positif dan anak tadi berubah menjadi lebih baik. Nah ini salah satu penghukum. Tapi ada juga penghukum itu yang bisa langsung menghukum, maksudnya memberikan konsekuensi yang positif pada murid. Kalau itu anaknya benar-benar paham tentang kesalahan yang dia lakukan. Selanjutnya yang kedua, penerapan posisi kontrol guru pembuat merasa bersalah. Jadi ini tuh caranya harus Bu, untuk melakukan verbal ataupun non verbal. Dia tuh cuman bilangnya itu sampai dengan hati banget. Ini berapa kali Bu Guru harus kasih tahu ya, kamu kok selalu saja nggak nurut. Bu Guru jadi sedih, nggak gitu. Jadi kan dalam bangetnya ini juga berpengaruh sebenarnya ke anak. Tapi itu untuk anak-anak yang lembut biasanya. Kalau anak-anak yang agak kamu sih mungkin nggak berarti ya. Misalnya anak-anak yang agak tipe-tipenya dia tuh orangnya yang
suka, bukan yang lemah lembut tapi yang banyak inisiatif dan banyak geraknya, mesti kalau membuat merasa bersalah agak kurang, kecuali kalau kita menceluhnya dengan sangat lembut. Nah biasanya ini untuk anak-anak yang lembut, jadi dia akan merasa bersalah, tapi ada kekurangannya Bapak Ibu di sini. Jadi di sini mungkin untuk anak-anak yang tipe-tipe apa namanya tertutup ya, dia akan jadi minder dan memikirkannya sehari-hari atau berhari-hari, bisa jadi ya Allah guru kok jadi kayak gitu ya gara-gara aku. Jadi posisi pembuat merasa bersalah ini juga punya kekurangan, jadi tidak serta-merta berhasil untuk mengontrol murid kita yang merasa bersalah. Ini juga kadang-kadang bisa diterapkan, tapi itu kurang baik, karena bisa jadi anak yang kita tegur, anak kita yang kita kasih tahu itu dia jadi down. Selanjutnya, contoh penerapan posisi kontrol yang kedua, yaitu sebagai teman. Jadi karena sama-sama sebagai teman, jadi komunikasinya guru bisa menyesuaikan dengan murid tersebut. Misalnya gini, ayo dong baris yang baik, nanti kalau bu guru ya nanti dimarahin kepala sekolah, bu guru dimarahin bu guru. Itu kan kayaknya ngobrol sama teman, itu juga berhasil loh Bapak Ibu. Kalau dia merasa kita tuh sebagai temannya dia, jadi oh iya dia bu guru kok care sama aku, wis aku tak nurut sama bu guru biar bu guruku aman, ibaratnya kan sama-sama teman. Tapi di sini kekurangannya adalah karena dia merasa sebagai teman, besoknya tidak empat lagi Bu, karena mungkin udah care tadi lah paling nanti bu guru kayak gitu kan, kita teman ya, kita bestie ya bahasanya kayak gitu. Kemudian yang keempat, posisi pemantau. Nah itu biasanya kelihatan dari jauh. Dari jauh pun bu guru, saya paham bu guru mesti memperhatikan murid-muridnya. Gini mungkin kata-katanya ya, kamu itu sudah melanggar aturan sekolah atau tadi tidak mau baris yang rapi, sekarang baris dulu, besok tidak boleh diulangi lagi. Mesti anak-anak pada bilang, kok bisa ya bu guru tahu aku nggak baris ya, ibaratnya kalau dulu bahasanya fisik, saya lo kasih ingat berisi gitu. Jadi ibaratnya dia tuh merasa aneh gitu. Kok bu guru tahu ya, kadang aku tuh tadi pas nggak baris tuh bu guru nggak ada loh, tapi dengan kekuatan itu bisa merubah menjadi posisi positif, budaya positif sekresi tadi untuk dia mau baris lagi. Tapi kekurangan juga ada. Dia misalnya yang anak-anaknya lebih outside ya, lebih terbuka, dia tuh mesti membantah. Nah ini, enggak, bisa bohong juga. Enggak, aku tadi enggak gitu loh, bu guru tapi enggak lihat, karena mungkin kita tahu kita lengah tadi. Posisi pemantau juga punya kelemahan. Dan yang terakhir adalah next contoh penerapan posisi kontrol guru, yaitu sebagai manajer. Sebelum masuk ke penjelasannya, kita tahu yang namanya manajer suatu organisasi atau suatu kelompok itu mesti ada satu. Tapi saya tekankan di sini kita adalah manajernya kelas kita masing-masing, terutama, dan yang luar biasa kita adalah manajer untuk diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu misalnya di sini bisa menerapkannya untuk anaknya sendiri, ataupun muridnya sendiri, atau mungkin sesama rekan, dan bahkan untuk diri kita sendiri. Jadi kita nggak, misalnya melakukan kesalahan itu tidak serta-merta, oh aku tuh salah banget ya Allah, aku mesti ngisin-ngisin ke, aku mesti ini temanku rugi, aku mesti kasihan gitu. Tapi kita juga nggak bisa jadi posisi pemantau ataupun posisi teman yang santai, tapi kita mengambil posisi manajer sebagai berikut. Nah ini dengan sebuah pertanyaan atau pemantik seperti ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita juga bisa introspeksi diri, kira-kira bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu. Jadi ibaratnya kalau kita mindsetnya sudah terbuka, kita kalau salah itu akui saja, nggak apa-apa kan, kita pribadi ya. Kalau ke anak gini, kita kan mesti tahu orang yang berbuat salah mesti dia takut, sama dengan murid. Jadi mungkin dia agak sedikit, bu guru aku gini. Kadang kalau merasa bersalah mesti kelihatan, kecuali kalau yang nggak tahu mungkin nggak sengaja, jadi kita jelaskan, oh tadi Mas Aman itu tadi nggak sengaja lari-lari, jadi nyenggol mainannya Mas Ferdi misalnya, Ferdinya nangis, terus Aman tahu nggak caranya biar Ferdi nggak nangis, Ferdi kan sedih, jadi oh iya minta maaf bu. Terus selain itu apa, mainannya dibantuin gitu. Kalau misalnya yang Ferdinya masih nangis, itu juga berarti nanti dimainkan segitiga restitusinya. Karena itu adalah sudah dua orang ya. Kalau yang ini posisi kontrol itu biasanya yang satu orang, jadi kita harus pisahkan dua orang tadi.
Ini terus kira-kira bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu? Ini bisa diterapkan ke murid, ke diri kita sendiri juga bisa. Jadi posisi manajer ini bisa kita lakukan, bisa kita praktekkan. Yang tidak serta-merta kalau kita sebagai guru itu posisinya harus manajer terus, kok susah ya Bu? Ya nggak apa-apa, kita boleh memakai posisi teman tadi, kalau tergantung dengan tipenya anak. Kadang kan ada anak-anak yang dia lebih senang bermain dengan teman. Nah, kita boleh memposisikan itu. Kalau itu bertahap sedikit demi sedikit kita berganti posisi kontrol yang lain. Mungkin ada tambahan atau mungkin Bapak Ibu mau yang posisi kontrol tadi? Dan ya Bu, udah paham semua, oke. Yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Biasanya kalau kita tahu itu kesepakatan kelas ya, ternyata ada perbedaannya. Yang di sini mengapa keyakinan kelas bukan kesepakatan atau peraturan kelas? Next, karena ini berbeda loh. Nah, keyakinan kelas itu kesepakatan yang sudah terwujud. Jadi sebelum bukan peraturan kelas ya tadi ya. Kesepakatan itu yang dikumpulkan bareng-bareng, nanti ada videonya, ada biar sedikit lebih paham. Keyakinan kesepakatan kelas akhirnya menjadi keyakinan kelas. Di sini untuk pembuatan keyakinan kelas, semua warga kelas dilibatkan bersama-sama dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian sesuai dengan keadaan kelasnya masing-masing. Kalau misalnya di kelasnya itu anaknya pasif, jadi menyesuaikan dengan keadaan kelasnya. Jadi keyakinan kelasnya bagaimana biar menciptakan kelas yang aktif. Kemudian kata-katanya singkat, padat, jelas. Yang terakhir berupa pernyataan positif dan universal, jadi lebih umum. Kadang-kadang kalau kesepakatan kelas itu agak panjang, jadi ide-idenya anak-anak. Kalau keyakinan kelas sudah kita jadi universalkan, jadi lebih sempit. Next lagi. Benar ya, segitiga restitusi. Oh sudah. Ya udah kita dengarkan Pak Wai dulu, monggo Bapak Ibu boleh dirahap dulu. Benar mah, dijeda dulu. Dijeda. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi saya juga baru dengar di guru penggerak ini Bapak Ibu. Di sini tuh ada apa ya? Bentuknya segitiga, ada 3 poin yang jelas. Segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kalau kita dulu itu ada catatan anekdot, jadi di situ menuliskan waktu stimulasi, saran tempat peristiwa, terus penyelesaian atau saran tadi. Nah, sudah mungkin sedikit mencukupi untuk segitiga restitusi, tapi di sini itu kita nggak tahu nanti anak itu berubah pada. Kalau di sini kita harapkan murid kita itu bisa mandiri dan bertanggung jawab atas kesalahan yang kita buat. Mungkin Bapak Ibu guru tahu ya, secara pribadi juga yang namanya kesalahan itu adalah belajar. Orang yang nggak pernah salah itu ada nggak Bu? Nggak ada ya. Yang namanya latihan jalan aja kan harus jatuh dulu biar dia kuat kakinya. Naik sepeda dulu, sepeda itu juga goyang-goyang orang itu juga latihan, belajar. Jadi yang namanya membuat kesalahan itu wajar. Nah, di sini ada segitiga restitusinya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian ada validasi tindakan yang salah, dan selanjutnya yang ketiga adalah menayangkan keyakinan kelas yang tadi dilaksanakan ya, yang dibuat. Next. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kalau ada anak tadi yang kasusnya terlambat tadi ya, kita itu membuat stabil dulu identitasnya, kesalahannya itu apa. Membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi tidak harus selalu dimarahi juga sih Bu, karena belajar salah itu ya proses dari jatuh untuk bisa bangun, berdiri lagi dan berlari itu adalah urut-urutannya. Dengan sebuah kalimat ataupun ungkapan ataupun kalimat pemantik sebagai guru yang bisa kita keluarkan ke murid, salah satunya dengan seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna, nah. Jadi sama Bu guru juga dulu pernah
Misalnya tadi contohnya terlambat sekolah ya, Bu Guru juga pernah loh waktu kecil dulu terlambat sekolah. Jadi nggak usah takut, besok berusaha jangan terlambat sekolah ya. Anak-anak nanti bangunnya yang gasik, berarti malamnya tidurnya juga jangan malam-malam. Yang kedua, ungkapannya bisa dilakukan, yang dikeluarkan seperti ini. Bapak atau Ibu Guru juga pernah melakukan kesalahan. Ya, ini bukan pembelaan ya, tapi biar mengambil hatinya, biar dia juga mencermati kesalahannya. Kemudian yang ketiga, kamu berhak merasa seperti itu. Ini untuk kasus-kasus misalnya ada dia itu marah-marah sama temannya. Kita selidiki dulu, kenapa kok marah? Oh, ternyata tadi marah karena hasil karyanya itu disobek oleh temannya, jadi dia marah. Ya betul, dia punya hak merasa seperti itu. Kadang kita menyampaikan ke murid. Jadi kalau biar dia yang menyobek itu tahu, dia tanyain dulu yang disobek itu mesti sedih, mau marah, jadinya dia dimarahi ibaratnya yang menyobek hasil karya teman tadi. Jadi itu ada betulnya juga, karena tadi kebutuhan dasarnya adalah ungkapan ataupun sikap untuk mempertahankan diri. Next, selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Jadi ini bertujuan untuk mempunyai perilaku yang berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi ini tadi kalau kebutuhannya ada yang berkurang, kita validasikan untuk tindakan yang salah itu dilakukan karena kebutuhan apa yang dia tidak ada atau dia kurang. Dengan ungkapan sebagai berikut, kamu punya alasan ya mengapa melakukan hal tersebut. Misalnya tadi menyobek hasil karya teman ya, kenapa sih kok ini disobek? Kalau alasannya apa? Itu ditanyain dulu. Kemudian yang kedua, salah satu contohnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Misalnya tadi rebutan, jangan disobek, yang punya hasil karya itu jangan disobek. Jadi dia jadi rebutan, mungkin akhirnya yang satu marah atau bahkan mungkin pernah kejadian juga ada yang pukul ya, pukul-pukulan anak-anak kayak gitu. Jadi kita tanya dulu kebutuhannya. Mungkin yang satu dia mau cari perhatian dengan cara membawa hasil karya temannya ini punyanya ini, jadi dia hanya sekedar mau cari perhatian saja, bisa jadi. Ataupun dia mau pengen main dengan temannya tadi karena dia belum selesai, ataupun dia pengen main dengan yang lain, jadi dia mencoba mencari perhatian dengan menggoda mengambil hasil karya anak yang marah-marah tadi. Selanjutnya yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, di sini setelah ngobrol tadi, validasi, terus juga sudah ditanyakan kebutuhan dasarnya apa yang kira-kira kita sebagai guru kita dapatkan, kita terus menanyakan keyakinan ataupun kesepakatan kelas yang sudah dia langgar, kan dia nanti tahu. Nah, menanyakan keyakinan di sini adalah menurut teori kontrolnya bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi di sini diganti benar-benar. Iya, misalnya ya, namanya Mbak Caca. Mbak Caca tadi kok menyobek hasil karyanya Mbak Dia, kenapa? Misalnya gitu. Dia, aku mau lihat tapi nggak boleh. Aku mau main sama dia tapi dianya nggak selesai dengan cari perhatian tersebut, dia lari-lari dan rebutan akhirnya jadi sobek. Terus kita tanyain Mbak Caca itu tahu nggak loh kalau itu termasuk melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat, melanggar kesepakatan kelas yang kita sudah lakukan. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apakah yang melanggar kesepakatan kelas tadi, tidak tertib, tidak sayang dengan temannya, ataupun menjadi anak yang tidak sopan santun? Itu segitiga diskusi. Jadi tidak serta-merta harus menghukum, tapi kita harus mencoba mendekati. Kayak ibaratnya kita tuh ada di pengadilan itu loh Bu, kita diselidiki, kita melakukan pengamatan, kita mendalami kasus. Nah, tapi ini di kelas ya, dengan yang lebih simpel dan kompleks lagi untuk menjadikan anak kita itu benar-benar mandiri dan sadar akan kesalahan yang dilakukan. Next. Sudah. Nah, ini lucu ya, ini hari Sabtu kemarin karena dua yang masuk 10 orang. Oh Ibu, saya lupa Pak Wahid, suaminya nggak masuk. Dengerin dari sini.
Ya saya bacakan dengan itu aja ya, karena ada pulsanya. Tadi Pak Wahid lupa kabelnya yang laptop sama ke sound. Jadi di sini kegiatan pembuatan kesepakatan kelas A2. Proses pembuatan kesepakatan kelas itu kita tanya dulu. Saya bacakan. Mungkin dari awal ya Bu, ya kesini Bu Dia bisa enggak? Ya, ini. Ya, oke. Anak-anak senang dah kalau sekolahnya itu rapi, indah, bersih. Terus anak-anak tuh pilih sekolah yang kayak apa? Ini sebenarnya ramai Bu, lucu Bu. Terus anak-anak senang dah kalau sekolahnya itu bersih. Lucu ya. Terus ada lagi yang lebih lucu nanti Bu. Terus kayak ada buku itu. Kalau anak-anak habis makan buang sampah kemana ya? Oh betul, buang sampah di tempat sampah. Nah, semuanya itu namanya apa? Kok harus tertib, harus buang sampah? Ya, namanya aturan. Nah, kalau nggak ada aturan nanti gimana sekolahnya? Buang sampah sembarangan, berangkat sekolahnya tidak tepat waktu. Oh, sekolahnya kotor. Semangat sekolah enggak? Enggak. Berangkat sekolahnya, oh katanya rakyat berantakan sekolahnya kalau nggak buang sampah sembarangan. Kalau buang sampah sembarangan, membuat kesepakatan kelas itu dirumuskan dulu, habis itu nanti dirangkum jadi lebih universal dan lebih kata-katanya lebih positif, jadi keyakinan kelas. Buang sampah ini yang masuk 5 orang itu buat jadi terkontrol. Biar semuanya berangkat sekolah tepat waktu gimana? Berangkatnya harus, oh tadi ada yang bilang basi itu bahasa Jawa tapi tahu dia ya. Sekolahnya tepat waktu. Kita simpulkan nanti ada yang mungkin belajarnya tepat waktu, itu termasuk disiplin. Ini saya menyayangi teman. Ini mulai capek nih. Selain bersih, datangnya tepat waktu, apa ya anak-anak? Oh, mendengarkan bu guru, konsentrasi. Nah ini, tadi di depan loh. Dia penasaran. Oh ini katanya Dendan, nggak ngobrol. Dia tuh nemu uang di kantongnya sendiri buat. Guru ini ada uang gitu gitu. Tuh buat masalah bu guru salah satunya saling, terus juga tidak berkata yang jelek, tidak teriak-teriak. Nah, bicara yang sopan nggak boleh di oh berdoa. Nah, biasanya di awal kegiatan ya. Sebelum belajar berdoa dulu. Bisa juga sebelum memulai kegiatan. Jadi nggak cuma belajar, tapi sebelum makan, sebelum tidur, keluar kelas itu juga sebelum kegiatan ya. Kalau yang penerapan segitiga restitusi juga sudah saya buat, tapi
di YouTube tidak saya sertakan di budaya positif ini. Kalau sudah sepakat, mana jempolnya, tunjuk jari. Ini sebagai tanda sepakat saya ambil untuk anak-anak ikut seperti tanda tangan kalau yang di sekolah-sekolah besar. Tapi anak-anak ini memberi stempel jempol di kertasnya masing-masing, di kertas kesepakatan tadi. Kertasnya yang satu dibuat di guru untuk merangkum kesepakatan kelas menjadi kayak dengan kelas. Ini udah saya tutup Bu, tapi ada satu lagi yang bilang ayat, kamu itu tidak mau minta maaf. Oh iya, itu bisa dimasukkan ke kesepakatan kelas. Kalau ada salah itu minta maaf. Ini panjang sebenarnya, tapi saya potong. Ada yang tidak sengaja mengganggu teman, itu harus minta maaf biar kesalahannya dimaafkan dan anak-anak tidak boleh mengulang lagi dan tahu kalau itu salah, makanya harus minta maaf. Ini kurang dikit lagi, keyakinan kelas. Sebelum belajar berdoa, jadi dirangkum dari kesepakatan tadi, ada yang doa sebelum makan, doa sebelum belajar, jadi berdoa sebelum melakukan kegiatan. Ini soalnya ada buku di belakang, ini tengok-tengok sama buku. Konsekuensinya kalau tidak berdoa tidak dapat pahala. Kadang-kadang kan anak itu abstrak ya, jadi kita membuat abstraknya dengan tidak masuk kelas. Tapi biar ditanyakan dulu, biar benar-benar meresap ke anak-anak, biar besok tidak diulangi lagi. Menghormati itu padanya bisa satu-satu di guru orang Bu, oh ya orang juga dihormati, nama orang yang lebih tua. Terus ada yang bilang Bu, anak-anak dihormati nggak Bu guru? Oh kalau anak-anak itu namanya disayangi, jadi kita harus menjaganya, merawatnya. Kalau mau minta maaf termasuk kalau mau minta maaf itu berarti tandanya orangnya itu sopan santun, tahu kesalahannya, terus membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan ya Bu termasuknya. Ada satu lagi, menyayangi teman. Aku mau gambar, itu betul bilang, aku mau gambar. Nah sudah, next. Jadi buku itu sudah nggak jelas, dia salah bikin gambar. Ya penutup dalam penerapan budaya positif. Jadi guru itu hendaknya mempunyai standar kepribadian standar keprofesionalan, kemudian standar sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dulu, terus bisa mengupayakan atau menjalankan dalam posisi kontrol saat ini. Jadi benar-benar ya Bu, secara teori itu tugas guru itu berat loh, tapi secara prakteknya kalau kita malas diri, kita tahu porsi kita mana arahnya, bisa kita di sosial bagaimana, di sekolah bagaimana. Jadi
dari motivasi intrinsiknya tadi kan kita sudah nggak menggapai motivasi ekstrinsik ya, karena kita misalnya sekolah tepat waktu kan sudah nggak mengharapkan piala. Misalnya kita pakai seragam sesuai juga tidak mengharapkan piala, karena itu adalah nilai positif dari diri kita yang sudah tertanam. Karena selalu kayak anak-anak seragam itu identitas. Kalau misalnya anak-anak hari ini pakai seragamnya pramuka, nah itu kan sudah bukan identitas misalnya jalan lagi. Ini sebagai contoh. Jadi untuk berbudaya positif, anak murid itu juga merefleksi dari gurunya biasanya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana perjalanannya diri kita menjadi seorang among atau manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi ini sebuah pekerjaan kita yang sebenarnya ringan tapi berat, berat tapi ringan, tapi kita bisa melakukannya karena saya percaya, saya yakin Bapak Ibu guru semuanya itu adalah seorang petani yang setiap hari menanam benih-benih, merawatnya, menjaganya. Insya Allah dengan sabar, doa, dengan ikhtiar yang baik akan menghasilkan murid-murid yang baik juga, karena dukungan, karena bimbingan dari Bapak Ibu guru itu adalah serta-merta semuanya mendapatkan balasan dan mendapatkan kemudahan dari Allah. Kitanya sebagai gurunya makanya berusaha yang baik agar menjadikan murid yang lebih mandiri, merdeka sesuai dengan kurikulum merdeka saat ini ya, dan bertanggung jawab terhadap kesalahan yang diperbuat. Ini adalah budaya positif yang ada di model 1.4. Jadi saya belajarnya sampai di sini Bapak Ibu. Mungkin banyak sekali yang belum saya sampaikan karena saya hanya menangkap sedikit yang menurut saya itu benar-benar merasuk dari saya. Jadi saya di sini budaya positif itu saya contohkan ke diri kita sebagai orang dewasa. Saya bukan hanya ke anak-anak, karena kalau ke anak-anak karena dia kan masih punya waktu, masih punya masa, masih punya usia. Tapi kalau kita nggak berubah sekarang, bagaimana kita akan menghargai usia kita? Kalau kita iya deh, ternyata usia kita semakin berkurang. Kalau anak-anak kan masih luas ke depan, jadi kita harus sering memunculkan atau menerapkan hal-hal yang baik, budaya positif, budaya disiplin positif kepada anak didik kita. Barangkali dari Bu Her ataupun Bu Guru yang mau menanyakan apapun menambahi. Saya juga kadang-kadang kalau di grup itu kan Bapak Ibu, saya juga sering menyampaikan, Bu itu ada di TK termasuk diferensiasi. Oh Bu itu ada di catatan anekdot. Alhamdulillah kalau di TK itu kasus-kasusnya misalnya ada, kita catat, kita berikan saran, kita berikan masukan juga di situ. Tapi memang belum muncul ya mandiri dan bertanggung jawabnya. Monggo Bu Her. Ya, Bu Her menanggapi dulu. Terima kasih. Tepuk tangan lagi buat Bu Norma yang telah menularkan ilmunya untuk kita semuanya. Mungkin saya akan bukan menambahkan tapi hanya menanggapi saja. Mungkin tadi yang disampaikan oleh Bu Norma itu sebetulnya sudah kita jalankan semuanya. Istilah-istilah baru saja mungkin yang kita dapat tadi. Dan saya sangat tertarik pada yang namanya tadi budaya positif, terutama yang untuk kesepakatan kelas itu nih, untuk kesepakatan kelas atau yang disebut keyakinan kelas itu tadi memang sangat bagus. Anak-anak diajak bermusyawarah sejak dini ya. Kita berembuk di dalam kelas, anak-anak mengungkapkan pendapatnya satu persatu apa yang akan kita buat di kelas kita ini, dan akhirnya tadi antara Bu Guru dan anak-anak sudah sepakat ada beberapa hal yang menjadi kesepakatan dan akhirnya jadi keyakinan kelas. Nah itu bagus sekali, terutama yang pertama menurut saya untuk mendisiplinkan anak itu juga bagus dibuat kesepakatan kelas. Yang kedua untuk mewujudkan kelas itu tertib, kondusif sesuai apa yang diharapkan Bapak Ibu guru di kelas, dan itu memang sangat bagus sekali. Dan
mungkin nanti setelah beda tingkat, misalkan di kelompok B mungkin akan beda lagi yang akan dijadikan kesepakatan kelas gitu. Dan semoga nanti untuk kelas-kelas yang lain yang kemarin yang saya sudah lihat itu di kelas A4 kemarin dipasang di dinding itu sudah ada juga. Nanti semoga kelas-kelas yang lain yang belum menerapkan nanti dengan adanya penularan ilmu ini nanti bisa mengikuti jejak dari Bu Norma. Begitu. Terima kasih Bu Norma. Ya, terima kasih Bu Har. Jadi kesepakatan kelas itu benar tadi katanya Bu Har, kita bermusyawarah ke anak-anak bagaimana sih kayak kelasnya yang lebih baik, kelas yang tertib, kelas yang aman. Nanti anak-anak bisa komunikasi, diskusi, musyawarah dengan anak-anak dan ditulis. Tadi mungkin bisa dikasih selain jempol, misalnya mau cap jari juga boleh. Jadi tiap hari yang oh itu dariku, aku dulu pernah sepakat, pernah bikin musyawarah dengan teman-teman dan bu guru, itu hasilnya. Jadi bisa dilihat, bisa buat kenang-kenangan. Terus besok kalau udah TKB katanya keluar juga bisa berubah kesepakatannya, mungkin karena kebutuhannya juga lebih meningkat ataupun keadaannya juga berubah, jadi bisa dirubah lagi. Monggo mau ada tambahan lagi atau mau sarannya Bu Nunung, Bu Ani, Bu Ana? Nanti kita foto bareng-bareng ya. Ya, next lagi Bu, masih aku enggak ya? Ikonnya pokoknya Bapak Laut ini, Pak Wahid ya. Iya, alhamdulillah kita sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk kesediaan waktu dan tenaga motivasi dari Bapak Ibu guru semua pada kegiatan diseminasi atau pemaparan pemahaman tentang penerapan budaya positif yang sudah saya terima dan saya sampaikan sedikit kepada Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya semoga menjadikan ini manfaat dan mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam sikap perilaku dan perkataan saya. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia
tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, kebinekaan global kita. Gotong royong, perjuangan diri, berpikir kreatif dan bernalar Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Anak-anak itu senang nggak kalau sekolah? Senang. Senang sekolahnya seperti apa yang anak-anak pengen, yang anak-anak inginkan. Itu kalau sekolahnya tertib, anak-anak senang nggak? Terus kalau biar tertib, berangkat sekolahnya harus dasi, tidak terlambat. Terus kalau sekolahnya bersih, anak-anak senang nggak? Senang. Nah, biar sekolahnya bersih harus apa ya? Harus disapu. Habis itu kalau anak-anak makan jajan, gimana? Buang sampah pada tempat sampah. Nah, semuanya itu namanya apa ya? Oh, harus buang sampah, harus buang bersih, harus bersih, menjaga kebersihan. Itu namanya apa ya? Namanya aturan. Nah, kalau nggak ada aturan, gimana? Buang sampahnya sembarangan, sekolahnya sembarangan. Sekolahnya jadi semangat apa tidak semangat? Semangat, karena muridnya berapa semangat? Ingat Mas Layan. Nah, biar sekolahnya itu bagus, sekolahnya enak. Nah, kita harus apa ya? Membuat kesepakatan kelas. Nih, kesepakatan kelas itu aturan yang ada di kelas. Kira-kira apa tadi yang disebutkan sama Layan? Membuat sampah. Buang sampah di mana teman-teman? Buang sampah. Betul, buang sampah di tempat sampah pindah bahasa. Nah, apalagi teman-teman nanti sekolahnya di mana? Dibersihin. Selain itu biar semuanya berangkat, semuanya tertib. Kalau berangkat pasti berangkat mana? Ya, aman betul ya. Sekolahnya tepat waktu. Apalagi Ryan? Sekolahnya tepat waktu teman-teman. Boleh nggak ejek-ejekan sama temennya? Boleh ya? Tidak ejek-ejekan. Berarti itu namanya ada menyayangi teman ya. Sayang sama teman. Boleh nggak temennya itu diejek? Biar anak-anak itu selain bersih, tepat waktu, sayang sama temannya. Terus apa? Kalau di luar mendengarkan bu guru atau ngobrol sendiri? Mendengarkan bu guru atau menghormati bu guru ya. Biasanya kalau ngomong sendiri jadi pintar kan? Nggak tahu, nggak benar bu gurunya menjelaskan apa. Biasanya ngobrol jadi nggak tahu. Ya kan? Menghormati bu guru. Oh iya, itu Mas Ucun buat ini pasnya tahu menghormati bu guru. Dalam. Kalau menghormati bu guru berarti salah satu sikapnya kalau ketemu bu guru jadi apa ini? Jadi saling pintar. Terus kalau bicara sama bu guru boleh tidak ya? Nggak boleh aja. Dari dulu kita masih terus boleh kata-kata yang jelek, nggak sopan, tidak dapat sahana, terus juga nggak boleh dicontoh. Misalnya yang sopan ya Raya, nggak boleh bilang yang saru-saru juga tadi namanya. Tulis lagi sopan santun. Apa anak-anak? Sopan santun.
Biar apa lagi? Biar nggak diganggu setan, apa lagi? Biar dimudahkan sama Allah, langsung semangat belajar. Ya, ayo kita tulis ya. Doa sebelum belajar. Apa lagi doanya? Sebelum makan berdoa juga ya. Iya, biar nggak diganggu sama setan. Makanya jadi sehat. Ya, kalau kita sudah sepakat, oke, mana setuju? Sudah sepakat dengan kesepakatan kelas jempolnya yang mana? Ambil listrik. Nah, kalau yang sudah setuju tangannya diangkat dulu. Nah, oke. Nanti kita mau kasih tanda ya. Kalau kesepakatan kelas ini sudah disetujui. Nah, Bu Guru terus tempatnya yang satu ini buat apa sih ya? Apa ya kira-kira nomor 7? Nah, kalau berbuat salah, apa aman? Minta maaf, kita nggak hafal. Sekarang kita tulis ya, meminta maaf. Ya, sebentar, Mas Layan mau dikasih tahu dulu. Mungkin Layan tadi belum tahu. Sebentar, kalau temennya ada yang terganggu, ya, atau ada yang tidak sengaja mengganggu teman, kita harus meminta apa teman-teman? Minta maaf. Kenapa meminta maaf? Biar supaya Allah. Terus bisa apa Ryan? Biar kesalahannya dimaafkan, dijanji tidak diulangi lagi. Nah sekarang kita mau ke sini. Nah nanti anak-anak mau kasih jempol juga di sini. Oh tulis keyakinan kelas. Nah kalau anak-anak tadi sudah setuju, sudah sepakat. Nah namanya kita mau keyakinan kelas. Oke. Nah tadi ya sabar sebentar ya. Oke, yang nomor 1 apa tadi sebelum belajar? Berdoa. Kita tulis dulu. Kalau mau belajar harus berdoa. Berdoa sebelum kegiatan ya. Betul. Sebelum kegiatan jadi maaf ya Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila. Tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila. Cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia bagi kebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bineka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil belajar Pancasila. Tanamkan di dalam dada.